Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Gunawan Arkan dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan fungsi eksponensial sebagai ujian praktik mata pelajaran matematika peminatan. Sebelum kita memasuki materi inti, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari, yaitu eksponensial atau perpangkatan. Eksponensial adalah perkalian dari angka yang sama secara berulang. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 dikali angka yang sama yaitu 2 sebanyak 3 kali. Maka, jika ada bilangan A dipangkatkan N sama dengan A dikali A sebanyak N. Kita juga telah mengetahui beberapa sifat-sifat eksponen, seperti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. AB dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, atau sama dengan juga A per B dipangkatkan N. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. A pangkat 0 sama dengan 1, dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. A pangkat negatif N sama dengan A sama dengan 1 per A pangkat M. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. A per B dipangkatkan negatif N sama dengan B per A dipangkatkan N. N akar A per B sama dengan N akar A per N akar B. Dan yang terakhir, jika ada A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka M sama dengan N, dengan syarat A harus lebih dari 0. Kita juga telah mengenal fungsi eksponen. Di sini ada rumus umum fungsi eksponen, yaitu Y sama dengan A pangkat X, dengan A merupakan bilangan pokok atau sering disebut basis, dan dengan X yaitu pangkat atau sering juga disebut eksponen. Jika kita telah mengerti semua materi ini, maka kita akan lanjut kepada materi inti, yaitu persamaan fungsi eksponensial. Kita telah sampai ke materi inti, yaitu persamaan fungsi eksponensial. Sebelum kita mengerjakan contoh soal, kita perlu mengingat terlebih dahulu. Terdapat 5 rumus yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat n, maka fx sama dengan n. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka logaritma A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat gx. Contoh soal yang pertama, 5 pangkat 3x plus 2 sama dengan 25. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu mengingat rumus yang pertama, jika terdapat A pangkat fx sama dengan A pangkat n, maka fx sama dengan n. Akan tetapi di sini 25 belum sama dengan 5, maka kita perlu menyamakan kedua bilangan pokok tersebut.
kita perlu mengingat kembali materi eksponensial. 25 merupakan 5 dikali 5, atau bisa kita sebut 5 pangkat 2, sehingga kita memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 5. Maka di sini berlaku jika a fx sama dengan a pangkat n, berlaku fx sama dengan n. Langsung kita coret. 3x plus 2 akan sama dengan 2, sehingga 3x sama dengan 2 dikurang 2, 3x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0. Kita mendapatkan himpunan penyelesaian, yaitu x sama dengan 0. Jika kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, akan menjadi 5 di pangkat 3. X nya kita substitusikan, yaitu 0 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 25. 5, 3 dikali 0, 0 ditambah 2, 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 sama dengan 25. Kita berhasil mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu x sama dengan 0. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. 3 akar 8 pangkat x min 3 sama dengan 1/16. Mari kita kerjakan. Seperti halnya nomor 1, kita perlu menyamakan terlebih dahulu bilangan pokok daripada kedua persamaan ini. Pertama, kita tulis ulang soal persamaan ini. Kita telah mengetahui di sifat-sifat eksponen bahwa jika terdapat n akar a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n, sehingga ini bisa kita ubah menjadi 8 pangkat x min 3 per 3. 8 pun bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sehingga 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi x min 3 per 3 sama dengan 1/16. Kita telah belajar juga di sifat-sifat eksponen bahwa jika bentuk perpangkatan seperti ini, maka pangkat yang di dalam dikali pangkat yang di luar, sehingga 3 dikali x min 3 per 3 menghasilkan 2 pangkat x min 3. Ini dicoret. 1/16. 16 kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 4. Di dalam sifat-sifat eksponensial, kita telah mengetahui bahwa jika ada bentuk seperti ini, bisa kita rubah menjadi a pangkat negatif n, yaitu 2 pangkat negatif 4. Di sebelah sini 2 pangkat x min 3. Kita telah memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 2, sehingga berlaku a pangkat fx sama dengan a pangkat n, maka fx sama dengan n. Bisa kita coret 2-nya, sehingga x min 3 sama dengan min 4. Lalu kita selesaikan. X sama dengan min 4 tambah 3, x sama dengan min 1. Kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu x sama dengan min 1. Sekarang kita lanjut ke soalan nomor 3, yaitu 7 pangkat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 1.
Mari kita kerjakan. Kita telah mempelajari sebelum ini ada rumus-rumus yang harus kita hafal. Di antaranya, jika terdapat A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Maka bisa kita tulis kembali x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Jika kita bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini? Karena 1 bisa kita jadikan 7 pangkat 0. Seperti yang kita sudah tahu bahwa angka berapapun jika dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Sehingga persamaan ini dapat berubah menjadi 7 pangkat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 7 pangkat 0. Seperti soal nomor 1, jika angka bilangan pokoknya sudah sama, bisa kita coret sehingga menyisakan pangkatnya saja, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Setelah ini kita tinggal faktorkan saja. Berapa angka yang dihasilkan jika dikalikan akan menghasilkan min 3, negatif 3. Di antaranya adalah min 1 dikali 3 atau 3 atau min 3 dikali 1. Sekarang kita coba jumlahkan mana yang akan menghasilkan negatif 2. Negatif 1 ditambah 3, 2. Negatif 3 ditambah 1, negatif 2. Maka kita menggunakan angka yang di bawah ini. X min 3 X plus 1 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Dan X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.